Oke, selamat datang kembali di podcast Bualan Coffee. Kali ini kita kedatangan tamu sosok inspiratif dari Desa Beringin Makmur. Beliau merupakan salah satu pelaku online shop yang ada di Kerumutan. Langsung saja kita sebut nama beliau, Mbak Asi. Ya, Selamat malam, Mbak. malam. Ini kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa, Mbak? Asih Nurois. Gimana? Asih Nurois. Oke, Asi Nurhais. Mbak asli orang Desa Beringin Makmur. Aslinya ya. Hari ini kita mau berbagi kisah inspiratif, Mbak. Yang kami tahu dan tim-tim kami dengar, Mbak salah satu pelaku online shop di Kerumutan yang mulai sejak tahun 2011 sampai saat ini, dan alhamdulillah ya hasilnya udah cukup, Mbak ya. Udah jauh dari kata cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak ya. Bisa ini nggak, Mbak? Bisa ceritakan tentang profil Mbak, keseharian Mbak, mulai dari sebelum Mbak terjun ke dunia online shop dan sampai saat Mbak memulai online shop gitu. Sebelum Mbak terjun ke online shop, Shop. itu bisa ceritakan pekerjaannya atau kegiatannya Ya, pada umumnya ibu rumah tangga aja biasa. ibu rumah tangga. Cuman kan karena kalau udah siapan ngurus rumah kan bingung nih nggak ada kegiatan, jadi cari-cari ide lah. Karena aku memang basicnya lebih hobi ke belanja, suka belanja, namanya wanita kan. Iya. Jadi itulah jadi apa ya, kepikiran pengen jualan online gitu. Oke. Selain hobi belanja tadi, ada nggak, maksudnya ketika Mbak memulai, ada nggak inspirasi dari lain ataupun saran dari teman untuk mulai online shop Jualan. tersebut? Enggak sih, memang ide sendiri gitu. Ide karena sendiri. karena memang basicnya aku memang hobi banget belanja. Oke. Itu kalau boleh tahu nih Mbak ya, 2011 awal Mbak memulai, itu barang ataupun jualan apa yang pertama kali Mbak? Baju sama baju, tas, ya semua loh. Memang sampai sekarang ya masih tetap itu, baju, tas, perabot dapur gitu aja sih. Oh gitu. Lebih ke kebutuhan wanita. Oke. Jadi bisa dibilang hampir 13 tahun Mbak ya? Iya, 13 tahun. Ya, 13 tahun memulai online shop tersebut. Online shopnya namanya apa Mbak? Asih shop. Asisop. Asisop. Dan sekarang juga kalau nggak salah udah punya member. Udah. Itu udah bisa dikasih tahu udah berapa banyak mungkin membernya? Membernya banyak sih, kalau yang lebih maksudnya kayak lebih ke yang rajin belanjanya gitu. Ada 100 lebih. 100 lebih. Itu dari Kerumutan atau Berbagai daerah. berbagai daerah? Kalau yang maksudnya dari belanja yang kecil sampai besar ya 200 lebih. Karena kita bagi kita pisah-pisah gitu loh, yang belanjanya banyak sama yang sedikit gitu kita pisah biar tahu kan. Dan kemudian ini Mbak, ketika Mbak memulai itu otomatis Mbak harus terjun ke sosial media. Dan sosial media yang pertama kali Mbak coba Facebook. Facebook. Dan sekarang Masih Facebook. masih Facebook. Maksudnya nggak ditambah dengan Ada Facebook, BBM zaman dulu kan? Iya, BBM. Zaman dulu BBM, terus WhatsApp sampai sekarang. IG ada sih, cuman IG lebih ke jarang posting karena memang cuman di-handle sendiri, semuanya sendiri. oh gitu, belum ada tim Mbak ya? Memang nggak ada niat pengen cari tim karena Oke. lebih fokus, lebih enak tuh ngerjain semuanya sendiri. Sama suami sih terutama. Sama suami. Kalau misalkan Mbak nggak keberatan gitu, bisa ceritakan nggak Mbak awal mulanya, suka dukanya sampai saat ini udah 13 tahun. Otomatis kan di saat merintis apapun usahanya, apapun yang kita lakukan, awal-awalnya pasti ada kendala, ada aja rintangannya gitu. Kalau rintangan, kendala itu banyak banget sih dari awal. Memang kalau zaman dulu kan jalan masih susah, masih ambil paketnya jauh. Ya pasti itu aja sih kendalanya. Kalau sekarang lebih ke kayak yang ngambil paket tuh lama. Jadi kan modal kita terpendam gitu aja. Tapi kan 2011 Mbak, kalau kita flashback ke belakang ya, 2011 itu kalau saya nggak salah pengguna Facebook khususnya di Kerumutan itu masih sangat sedikit. Sedikit. Nah,
Jadi maksud saya ketika Mbak berani mencoba memulai di Facebook untuk jualan di Facebook, apakah nggak ada kepikiran nanti takut ada yang beli nggak nih atau Ya kalau itu sih pasti selalu kepikiran laku nggak nih, Iya. ada yang beli nggak gitu kan. Tapi kan namanya usaha itu kan harus diawali dengan pikiran yang positif gitu kan. Jadi ya pikir aja yang positifnya aja biar karena laku enggaknya itu semuanya tergantung sama pikiran kita sih. selain yang tadi mungkin bisa diceritakan apa aja yang udah maksudnya dari 11 tahun ya. Berapa tadi? Iya, 13 13 tahun. 13 tahun pasti ya sudah ada kemajuan, suka dukanya kan tadi udah. Dan yang alhamdulillah yang dari dapat bisa di-spill nggak kira-kira gitu Mbak? Ya, sedikit aja deh gitu. Sedikit aja ya. Ya udah bisa kebeli kebun. Kebeli kebun. Itu murni dari Murni. alhamdulillah. Habis itu? Mobil, motor, handphone. Ini lagi renov rumah juga, bisa bikin toko. Dari jualannya tadinya cuman nggak pernah nyetok kan, cuman apa yang dipesan orang kita belanjain gitu. Sampai sekarang bisa nyetok, alhamdulillah sih. Alhamdulillah Mbak. Udah ada tokonya juga. Itu, Masya Allah banget, maksudnya hasilnya emang benar kata orang Mbak, apapun yang kita mulai asalkan kita konsisten. Iya, terutama itu pikiran sih. Pikiran itu pengaruh banget. Kalau kita mikirnya negatif, nggak laku nih, bakal nggak laku, pasti nggak laku. Tapi kalau pikirannya kita positif, bakal laku, pasti laku. Bakal sukses, pasti sukses. Semuanya itu harus kerja keras sih memang. Aku jarang tidur sampean loh. Itu masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang kayak gitu ya Mbak? Kadang tidur jam 2, bangun azan subuh, kan terbatas banget tidurnya. Karena memang semuanya dihandle sendiri. Memang aku belum ada niatan pengen cari karyawan, tuh memang nggak ada niatan, belum kepikiran gitu. Oh gitu. Karena udah nyaman. Itu tadi tokonya kalau boleh tadi mana tuh Mbak? Di SP3 jalur 6. Jalur 6. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, yang pengen lihat langsung toko Mbak Asis Shop, bisa langsung ke SP3 jalur 6 Mbak ya. Dan juga kami dengar-dengar nih Mbak, maksudnya dari sisi alhamdulillah dari sisi finansialnya udah ada peningkatan. Apakah tidak ada keinginan yang lain, maksudnya di luar dari bisnis jualan di online shop ini gitu? Bisnis lain gitu, bisnis tambahan. Kalau bisnis tambahan sih udah ada, gambaran juga udah ada, cuman kan belum terrealisasi gitu aja. Oh gitu. Berarti udah ada planning Mbak ya? Udah. Tapi apa nggak takut nanti Mbak kedepannya misalnya kalau Mbak bikin bisnis lain, kan sementara untuk sampai saat ini Mbak ya agak kerepotan, karyawan belum dicari. Kalau ditambah bisnis lain nanti takutnya ada keteteran gitu. Enggak sih, kurasa enggak. Karena bisnis yang akan dibangun ini kan nggak perlu karyawan juga, pasti masih tetap fokus lah. Oh gitu. Paling kerepotannya pas bagian urusan rumah aja. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu menikah udah berapa lama Mbak? Udah 15 tahun. 15 tahun. Sudah mempunyai apa? Anak udah. Udah berapa orang Mbak? 2. Paling tua? Umur 9 tahun sama 4 tahun. 4 tahun. Oke. Kirain tadi udah dewasa. Kalau udah dewasa kan bisa bantu ibunya gitu kan. Masih kecil. Oke. Kemudian ini kita mau nanyakan perkara pemanfaatan media sosial Mbak. Ini sampai saat ini Mbak, khususnya untuk kita berbicara di Kerumutan ya. Pemanfaatan media sosial tuh masih sangat kurang gitu Mbak. Apalagi kemelekan kita dalam bermedia sosial sampai sejauh ini masih sangat kurang. Bisa dikategorikan ya pengguna media sosial yang ada di Kerumutan ini cuman sekedar menggunakan doang gitu. Maksudnya tidak ada kayak nggak ada faedahnya gitu kan. Kepikiran buat bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana cara berbisnis di media sosial gitu kan.
apa yang pengen Mbak sampaikan itu kepada teman-teman yang ada di kerumutan khususnya tentang bagaimana cara kita manfaatkan media sosial, bagaimana ternyata kita bisa nih gitu, bisa melakukan sesuatu yang ada manfaatnya, terutama bisa membantu kita dalam keuangan, perekonomian gitu kan. Apa kira-kira gitu Mbak yang pengen Mbak sampaikan? Ya harus pandai-pandai mengelola media sosial, jangan jadikan sebagai kayak tempat curhat gitu loh, tapi jadikan sebagai gimana duit media sosial itu yang menghasilkan kita duit, bukan kita yang ngeluarin duit buat media sosial gitu. Gitu. Karena zaman sekarang kan banyak sih kayak TikTok aja ada afiliasi, Iya, betul. Shopee juga ada, Facebook juga ada kan menghasilkan dolar dari Reel, YouTube, pokoknya semuanya tuh bisa menghasilkan duit. Cuman kadang belum paham, belum paham cara mengelolanya aja sih. Betul Mbak. Harus pandai-pandai cari info. Tadi Mbak di FB itu sudah bergabung dengan ataupun sudah mengaktifkan mode FB profesional? Sudah juga. Sudah bagaimana? Maksudnya sudah ada menghasilkan dari situ belum? Udah sih, cuman karena memang fokusnya lebih ke jualan online, jadi kan jarang bikin, nggak ada waktu buat ngeditnya itu loh. Gitu. Kan namanya konten kreator harus pandai ngedit, harus ada waktunya buat ngedit dan segala macem. Memang nggak ada waktu, nggak kebagian waktu. Ini kayaknya Mbak ini butuh karyawan nih. Udah saatnya kayaknya. Biar bisa menjajaki dunia lain juga gitu itulah, kan. tapi entahlah kayaknya masih enak dikerjain sendiri gitu. Kalau kita berbicara nih Mbak, dari 2011 sampai 2024 ini otomatis kan sudah banyak tuh Mbak online shop yang lain. Banyak banget. Bagaimana cara Mbak atau strategi Mbak agar Mbak tetap bisa bersaing dengan pelaku-pelaku online shop yang lain gitu Mbak? Pokoknya ya harus pandai-pandai cari peluang, ide-ide apa nih yang lagi tren. Pokoknya harus pandai-pandai lah memang. Kayak sekarang kan lagi yang tak kembangin itu skincare ya. Skincare Maxi itulah yang lagi tak fokuskan. Ke online shop itu lebih ke reseller yang ngelola. Nah, jadi aku bagian nge-share aja. Reseller yang posting. Gitu. Di Facebook lebih tak utamain itu Maxi Skincare karena memang lagi trending topiknya kan. Dan memang menghasilkan, rewardnya juga bagus. Banyak reward. Apa tadi kalau boleh tahu namanya? Maxi Skincare. Maxi Skincare. Itu buat cowok ada juga Mbak? Bisa. Oh, ada juga. Bisa. Okay. Banyak loh. Banyak loh agen Maxi juga yang cowok. Kemarin kan aku dapat reward liburan ke Bali gratis cuma-cuma dari Maxi Skincare. Bulan apa ya? Bulan 2. Baru kemarin. Itu reward yang didapat itu setelah kita berhasil menjualkan berapa banyak? Maksudnya ada nggak targetnya gitu? Ada cidukan gratis, ada dari poin, tukar poin. Kalau kemarin aku tukar poin sih. 700 paket free liburan ke Bali. 700 paket free liburan ke Bali. Keluar negeri udah pernah? Belum. Doakan aja ya. Ini ada cidukan gratis juga ke Hong Kong, Eropa, Jakarta. Itu tiga tempat itu. Kita doain pokoknya semoga Mbak tercapai itu tadi. Jalan-jalan ke Eropa. Biar bisa kita undang lagi ke sini. Cerita tentang Eropa kayak gimana. Jadi kalau bisa dikatakan sampai sejauh ini Mbak maksudnya tidak ada ketakutan untuk bersaing dengan online shop lain Mbak ya? Enggak. Karena Mbak, semua itu kan rezeki udah ada yang ngatur ya. Betul. Tinggal konsisten, fokus aja. Yang terutama itu tadi fokus. Fokus Mbak. Fokus. Oke. Selanjutnya nih Mbak. Tadi kan kata Mbak yang saya tangkap tadi harus kreatif dan harus juga mencari peluang, melihat apa yang sedang viral. Itu misal nih Mbak, selain dari tadi kan contohnya skincare tadi ya. Kayak kalau misalkan dalam produk baju gitu ataupun
celana, itu apakah juga mengikuti yang sedang viral juga? Harus, ya itu tadi, terutama baju ya, baju itu tiap harinya ganti-ganti model kan, makanya harus pintar-pintar yang lagi viral yang model mana nih, karena kayak sekarang kan lagi ngetren Justy Bangkok nih, ya Oke. Bangkok import, kita ikut main juga gitu sih. Cuman kan biasanya kalau yang import itu orang tertentu yang beli. Oh, gitu. Kalau dominan warga sini kan, orang kita ini yang harga-harga standar aja sih, yang viral di TikTok, Shopee gitu aja sih. Ini Mbak, ada nggak yang produk yang Mbak jual tuh harganya fantastis? Tapi B aja. Enggak B aja, maksudnya harga yang fantastis yang cukup itu, yang lumayan besar, dan itu berhasil Mbak jual gitu. Ada sih. Apa tuh Mbak? Ya itu tadi, dalam bentuk apa nih, kayak jam atau Apa tas? aja deh Mbak? Yang penting maksudnya harganya tuh fantastis gitu loh. Tas sih, tas, jam itulah yang menurut aku harga yang tinggi, karena di sini kan menurut aku standar ya. Cuman orang itu belinya mewah, tas sama jam. Karena memang tas sama jam kan harganya kalau yang ori-ori kan mahal. Ini kita udah keluar dari konteks ini dulu ya. Saya mau nanya pribadi nih. Kalau buat hantaran kira-kira yang cocok tuh apa tuh Mbak? Hantaran duit aja lah Bang. Duit aja. Fokus ke Maksudnya duit kalau aja. kayak barang gitu Mbak, yang biasanya dikasih tuh apa tuh Mbak? Pada umumnya kan, iya pada umumnya mukena, baju gitu enggak? Gak tahu juga sih Mbak. Alat tas, ya keperluan wanita lah pada umumnya. Oke. Kapan Bang mau? Itu bentar lagi Pak. Bisa diorder di Asisop ya? Oke, itu siap tuh Mbak. Makanya saya tanya dari sekarang nih kan. Oke. Nggak tahu Simpen nomor WA aku ya. Aman, kalau itu aman tuh Mbak. Tadi kan kita udah bicara banyak juga nih Mbak. Yang salah satu hal yang bisa ceritakan nggak Mbak, keadaan ekonomi ini, maaf nih Mbak ya, jangan singgung. Keadaan ekonomi Mbak sebelum Mbak alhamdulillah berhasil di sini jualan di media sosial itu seperti apa, maksudnya cukup atau bagaimana, atau memang udah Kategorinya kaya dari cukup. lahir? Cukup. Oh cukup. Dan sekarang alhamdulillah jauh lebih cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Membantu banget. Membantu banget. Pokoknya enggak rugilah memanfaatkan media sosial sebagai bisnis. Tapi itu tuh Mbak, maksudnya di sini sekarang kalau kita berbicara media sosial Mbak, itu media sosial dianggap salah satu hal yang negatif, terutama dalam pemanfaatannya tadi gitu Mbak. Masih dianggap kayak, apalagi ketika ada nih sekarang lagi viral juga kan tentang FB Pro. Itu kan banyak orang-orang yang udah aktifin mode profesional dan melakukan bikin video segala macem. Itu banyak cemoohan gitu. Masih dianggap hal negatif lah gitu. Maksudnya gimana cara Mbak buat merubah mindset ataupun merubah stigma yang ada di masyarakat tentang FB, maksudnya media sosial ini ya, itu bukan hal yang negatif gitu. Mindset itu kan dari diri sendiri ya. Jadi kalau mau ngerubah itu ya harus dimulai dari diri sendiri. Ya bikin aja konten yang positif, yang membangun gitu loh. Jangan yang malah menjatuhkan FB Pro tadi. Kan banyak nih ide-ide kreatif yang lainnya, kayak konten kreator lainnya kan banyak kan. Ya bisa dicontoh dari situ aja sih. Oh gitu. Mbak nggak ada rencana buat terjun jadi YouTuber gitu? Belum ada waktunya, bingung bagi waktu. Tapi kenapa maksudnya sampai saat ini belum merekrut karyawan Mbak? Kemarin sebenarnya pernah, cuman karena kayak mana ya, sama aja bohong gitu loh. Karena kalau apa ya, intinya kayak nggak yakin gitu loh. Kayak mana sih ya? Memang kalau susah loh kalau ngeyakinin. Intinya Mbak masih belum menemukan orang yang masih nyaman semuanya dikelola sendiri, sama suami terutama. Jadi suami juga ikut bantu Mbak? Iya, tak suruh stop kerja, fokus, karena sekarang kan ada tambahan usaha kan, buka pangkalan gas juga, alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Dari online shop juga. Online shop juga. Oh jadi sekarang suami Mbak juga ngelola pangkalan gas.
Aku toko sekalian offline sama online. Ya, ya, ya. Spill bisnis ke depannya tadi Mbak, kira-kira. Ini apa ya? Buat jangka panjang aja sih kalau bisnis ke depan itu yang lagi di planning kan. Kontrakan sih. Oh kontrakan. Iya. Ya. Itu sangat menjanjikan tuh Mbak. Itulah. Karena memang modalnya awalnya gede kan, tapi kan pasti. Apalagi sekarang beli lahan kosong aja harganya udah lumayan Mbak ya. Betul. Pokoknya sekarang nih kalau namanya otaknya otak bisnis ya kan, duit nganggur tuh harus dikelola gimana caranya biar bisa lebih banyak lagi. Iya, betul. Harus pandai-pandai memanfaatkan itu tadi. Iya, saya ini hampir lupa nih Mbak. Saya yang tadi tuh sebenarnya dari awal tuh saya pengen nanya nih Mbak. Kan ketika Mbak jualan di media sosial gitu, ada nggak kira-kira yang pembeli itu cuman sekedar main-main doang, dalam artian mungkin nanya-nanya, terus ujungnya nggak jadi, ataupun ada nggak pengalaman yang menurut Mbak tuh menyedihkan lah buat Mbak gitu? Banyak sih kalau pengalaman yang menyedihkan ya, terutama kalau cuman nanya-nanya sih wajar ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau udah pesan barang nggak dijemput itu yang jengkel. Itu banyak. Beberapa kali? Banyak lah, nggak bisa dihitung. Nah kalau kayak gitu kayak mana tuh Mbak? Ya kita tanyain dulu nih sama yang pesen. Iya enggak, kalau dikiranya ngulur-ngulur waktu, aku kasih batas waktu sih. Biasanya kalau udah 2 bulan lebih nggak dijemput, ya terpaksa saya pajang di toko. Gitu. Saya jual ulang. Kalau dia order lagi nggak saya layani. Gitu aja sih. Tapi nggak pernah disamperin ke rumah itu nggak? Nggak main kasar gitu. Oke. Itu ya. Kan gini Mbak, kalau kita dagang sesuatu pasti ada mungkin orang tuh nanya ataupun langsung gitu. Itu bisa ngutang nggak sih gitu-gitu? Kalau banyak sih. Masih banyak juga Mbak ya? Banyak yang nanya kayak gitu, tapi kalau semuanya diutangin modal kita mati di situ. Iya betul. Mending barang itu diem di situ tapi nggak diutangin gitu loh. Jadi nanti mati juga modalnya. Kan nggak semua orang itu tepat sama omongannya ya. Betul. Kebanyakan kalau bilangnya awalnya manis iya dibayar, tapi belum tentu besoknya dibayar. Susahnya kan kalau ngutangin sekarang nih, zaman sekarang galakan yang ngutang daripada yang ngutangin. Tapi pernah nggak Mbak? Pernah sih, pernah. Pernah ya? Bukan ngutangin sih, notabene kayak bantu reseller gitu. Reseller nggak ada modal kan, kita bantu nih, kita kasih barangnya dulu, dia anterin. Awal-awalnya lancar, tapi lama-lama macet. Oh gitu. Sampai sekarang putus komunikasi. Sampai sekarang. Kayak nggak kenal gitu. Jadi selama 13 tahun nih lumayan banyak juga peristiwa yang tidak mengenakannya. Pelajaran yang didapat juga banyak. Kalau misalkan ada nih Mbak, Mbak saya pengen belajar ini dong gitu. Itu Mbak bisa ngajarin nggak gitu? Maksudnya kayak ada orang mungkin yang mau belajar join bisnis gitu. Itu Mbak ajarin juga? Iya, atau? ajarin juga sih. Kebanyakan kan reseller kan kayak gitu. Kayak sekarang kan lagi handle Maxi itu tadi, agenku udah ada, karena di sini kan saya sebagai stokis besar di sini, stokis Maxi Skincare yang paling besar di sini, di gitu. SP kita, di Kerumutan. Kerumutan ya. Jadi harus pandai-pandai ngajarin agen, reseller. Oke. Ada nggak tips rahasianya itu ketika Mbak ngajarin reseller itu? Maksudnya kayak nanti kalau kamu nawarin ini harus kayak gini. Yang pasti itu harus ramah. Harus ramah, jangan sombong. Kalau apapun yang ditanya pelanggan, entah kita lagi bad mood atau lagi capek, lagi marah, pokoknya tetap ramah. Karena namanya pelanggan itu kan ratu atau raja ya. Jadi ya harus baik. Itu biasanya yang paling sulit tuh Mbak kalau kita lagi bad mood tuh Mbak.
Tapi kalau perempuan kan naik turun. kesibukannya banyak ya kan. Ditambah kalau kita lagi capek terus tiba-tiba ada pelanggan yang kurang ajar dalam arti tidak mengenakan gitu kan, pasti mengganggu banget kalau saya pribadi sih gitu kan. Ini udah berapa menit kita Evo? 25. Oke. Mungkin Mbak ya, mungkin ini yang terakhir. Apa pesan Mbak ini secara global Mbak ya? Secara global untuk kita yang ada di kerumutan. Pertama pesan tentang bagaimana buat teman-teman mungkin yang pemula pengen memulai bisnis ataupun jualan di media sosial. Kemudian juga mengenai tentang sekali lagi harus ditekankan pemanfaatan media sosial tersebut gitu Mbak. Pesan dari Mbak kayak gimana sih Mbak? Manfaatin media sosial itu tadi harus pinter-pinter memanfaatkannya, bikinlah konten itu yang membangun, hal-hal positif kan banyak yang dapat kita pelajari dari konten kreator yang lain. Gitu aja sih. Itu aja Mbak ya. Oke teman-teman, kita udah dengar banyak banget kisah-kisah inspiratif dari Mbak Asih, yang mana beliau ini tadi udah hampir 13 tahun beliau terjun ke online shop, dunia jualan di media sosial dengan berbagai macam yang udah dialamin, naik turunnya, cita-cita tidak mengenakannya, sampai pada akhirnya alhamdulillah udah banyak juga yang didapat setelah 13 tahun ini tadi gitu. Jadi bagi teman-teman, saya juga mau menambahkan bagaimana pentingnya kita buat memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya Mbak ya. Karena kalau kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya hasilnya ke kita sendiri gitu Mbak ya. Buat kita juga. Banyak hal baik yang kita dapat sebenarnya gitu. Jadi di sini saya dan Mbak Asih pengen mengajak teman-teman mulai dari hari ini kita mulai melek pertama tentang teknologi. Iya betul. Memanfaatkan sebaik mungkin media sosial tadi gitu Zaman Mbak ya. sekarang kan banyak nih peluang-peluang untuk mendapatkan cuan-cuan kan banyak nih kan. Banget Mbak. Posting video masak aja bisa dapat dolar kan. Betul. Dan juga sekarang juga alhamdulillah nih Mbak ya. Banyak teman-teman kita yang di kerumutan itu udah akun YouTube-nya udah dimonetisasi. Banyak kan. Udah punya hasil, pokoknya udah join sama pihak YouTube dan Google gitu kan. Itu maksudnya banyak hal sekarang ini 2024 kalau menurut saya pribadi Mbak ya. Salah satu awal ataupun titik mulanya buat masyarakat kerumutan secara khususnya nih untuk lebih memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya tadi. Mungkin itu aja Mbak, atau ada yang ditambahkan? Cukup Mbak ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Mbak Asih yang sudah berkenan buat datang ke sini, berbagi kisah inspiratifnya di sini. Yang seperti yang beliau sampaikan tadi, alhamdulillahnya banyak banget manfaatnya. Dan juga tadi beliau udah spill sedikit-sedikit apa yang udah beliau dapat dari selama 13 tahun ini, dan masih banyak tuh yang belum diceritain tuh yang udah didapat. Dan alhamdulillah kedepannya juga insya Allah Mbak ya, mudah-mudahan bisa jalan-jalan apa sih Mbak yang tadi? Reward sih. Reward itu ya, yang ke Eropa. Tour gratis. Tour gratis ke Eropa, ke mana lagi tadi Mbak? Jakarta, Bangkok. Mudah-mudahan kedepannya Mbak Asih tercapai. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalkan ada yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.